Oke, kembali lagi bersama gua di Cun Academy Forex. Jadi di sini gua lagi membuat yang namanya bootcamp. Jadi ini adalah episode pertama kita membuat eh series bootcamp dari Cun Academy Forex. Jadi di episode pertama ini kita akan membahas yang namanya candlestick dan trend. Nah, tapi sebelum gua mulai videonya, saran ya buat kalian yang baru mulai di dunia trading, jangan berpikiran bahwa trading itu gampang. Trading itu nggak butuh teori, nggak butuh pembelajaran. Yang penting banyak modal kita masuk di market kayak gini-gini. Jangan bro, jangan. Karena kebanyakan orang itu 90% orang itu gagal di trading. Dia gagal, dia jatuh mental, psikologi hancur, modal habis. Jadi saran gua jika kalian masih pemula, kalian belajar dulu. Kalian belajar apa sih itu trading? Trading ya kita kita bilangnya trading kripto, forex dan saham ya. Ya kita ngomongnya tentang trading lah. Oke. Tapi untuk materi ini bisa dipraktek di semua instrumen trading. Jadi mau itu di saham, di forex maupun di kripto. Kita bisa pakai karena strategi ini apa ya? Yang penting dia mencantum yang namanya candlestick ya udah kita bisa pakai, kita bisa analisa menggunakan teknik tersebut. Jadi selagi dia masih ada candlestick, itu masih bisa dianalisa guys. Oke, jadi kita langsung bahas aja. Yang pertama kita akan bahas candlestick. Ya, kalian bisa lihat bahwa di sini ini adalah candlestick yang lagi bullish dan yang lagi bearish. Jadi di setiap pembukaan candle bullish dia akan open di area ini. Dia akan open di sini. Dia akan open di sini dan close di sini dan close di atas. Nah, karena marketnya itu contoh dia open nih, dia open di sini, dia open, dia sempat turun nih di sini. Gimana ya? Oh, ini. Dia sempat turun nih, dia sempat turun di sini. Dia open kan, dia open di sini, dia sempat turun di sini, membuat candle bearish dan tiba-tiba dia naik lagi seperti ini. Dia naik lagi seperti ini, dia naik tinggi seperti ini, dia naik tinggi dan dia close di sini. Nah, dia close-nya di area sini, dia close-nya di sini. Dan yang di atas ini adalah namanya ini wick atau kita bilang ekor candle atau wick candle. Nah, ini menjadi wick-nya. Jadi wick ini adalah body ini adalah open close candle dan wick ini adalah harga terendah dan harga tertingginya. Karena sebelumnya candle itu pernah dia turun ke sini, dia turun seperti ini, dia turun di sini dan tiba-tiba dia naik lagi. Nah, dia naik lagi seperti ini. Dia naik tertinggi seperti ini dan dia close di sini. Nah, ini untuk yang candle bullish. Nah, untuk candle bearish juga sama karena di sini dia di atas. Ini di atas dia melakukan open dan di bawah dia close. Jadi kalau dia candle bullish dia opennya di bawah dan close-nya di atas. Kalau candle bearish dia opennya di atas dan close-nya di bawah. Karena di sini dia meninggalkan harga tertinggi atau wick karena dia pas open di sini dia pernah naik ke atas ini, dia pernah naik di atas ini dan tiba-tiba atau dia langsung turun lagi seperti ini. Dia turun sampai di harga terendah di sini dan dia kembali ke area sini dan dia close. Nah, seperti ini untuk yang lagi bearish candle. Jadi kalian bisa ingat jika bullish dia akan open di bawah dan kalau bearish dia akan open di atas, dan jika kalau bullish dia open di bawah dan close-nya di atas. Kalau bearish dia open di atas, close-nya di bawah. Oke, dan yang namanya ini yang ekor ini kita sebutnya itu dengan wick. Kita wick candle. Nah, seperti ini. Oke ya, mungkin kalian udah paham. Jadi pembentukan candle ini tergantung time frame yang kalian pakai. Contoh kalian pakai 1 jam. Contoh 1 jam. Jadi 1 jam ini adalah terbentuk selama 1 jam. Contoh di jam 1.
Nah, dia close nanti ini di jam 2, dia close di jam 2. Nah, di sini dia perpindahan candle lagi. Di sini dia buat candle baru lagi, entah itu candle bearish atau candle bullish seperti itu. Jadi kalau kalian contoh pakai 15 menit, nah berarti satu candle ini 15 menit. Nah, contoh lagi 5 menit. Ya udah, jadi satu candle ini adalah 5 menit seperti itu. Oke? Mungkin kalian udah nangkap ya, pasti nangkap lah, masa nggak nangkap. Oke? Nah, kita lanjut yang lagi bahas tren. Nah, perlu kita ketahui bahwa tren di sini itu cuman ada 3. Yang pertama dia uptrend, yang kedua dia downtrend, dan yang ketiga dia sideways. Nah, di sini kita nggak bahas yang lagi sideways karena gua nggak menyarankan ke kalian entry di market yang lagi sideways. Buat apa kita entry kalau marketnya lagi sideways? Kita itu hanya entry ketika market lagi uptrend dan lagi downtrend. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau lagi uptrend dia akan selalu membuat yang namanya higher low, higher high, higher low, higher high, dan higher low. Nah, maka ketika dia lagi uptrend, maka high di sini itu akan selalu naik. Nah, ini dipatahkan high-nya, dipatahkan lagi high-nya. Nah, dan ketika dia lagi uptrend, maka low di sini akan naik juga. Dia akan naik nih. Di sini dia higher low. Nah, low-nya naik di sini, low-nya juga naik di sini. Nah, ketika lagi bearish itu maka high-nya itu yang turun, high-nya itu merendah. Nah, kalian bisa lihat di sini lower high, sini dia semakin menurun dan semakin menurun. Dan ketika lagi downtrend juga, maka low-nya ini akan semakin menurun. Nah, di sini low-nya menurun, sini menurun. Nah, di sini juga menurun. Seperti itu. Itu untuk yang lagi trend. Ya, contoh dia lagi uptrend dan lagi downtrend. Nah, untuk episode kedua kita akan bahas tentang break of structure dan market struktur. Nanti kita akan bahas. Jadi di sini kita fokus dulu. Di sini kita fokus dulu belajar tentang candlestick dan trend. Nah, jadi kalian harus tahu trennya itu ketika dia lagi naik dia akan seperti ini. Ketika dia lagi naik dia akan naik seperti ini. Maka high ini akan dipatahkan, high ini akan di break seperti ini. Dia break, maka ini trennya lagi uptrend. Dan low di sini itu semakin meninggi. Nah, dia semakin tinggi, dia pindah ke sini dan ketika dia pullback di sini maka ini membentuk yang namanya higher low dan higher high ini akan di break agar dia membuat yang namanya market struktur yang lagi uptrend. Nah, seperti ini. Nah, ini yang lagi uptrend. Nah, dia seperti ini. Nah, ketika dia lagi downtrend sama dia lagi downtrend seperti ini, dia high di sini itu semakin menurun dan low di sini semakin menurun juga. Maka low ini harus dipatahkan ketika dia mau tercipta yang namanya bearish trend atau tren turun. Dia harus break low ini, dia harus break. Nah, high ini nggak boleh di break kalau dia lagi turun. Nah, seperti ini. Nah, gimana kah kalau dia yang tadinya uptrend tiba-tiba downtrend? Nah, contoh seperti ini. Contoh dia lagi uptrend, dia uptrend. Nah, kapankah kita bisa tahu kalau dia lagi mau berubah tren? Nah, di sini kuncinya aja ada di sini. Kuncinya ada di sini. Dia harus higher low-nya itu harus di break. Ketika higher low di break ya udah ini menjadi pergantian tren. Yang tadinya uptrend akan menjadi downtrend. Nah, ini kita akan bahas di episode kedua, kalau bukan ketiga kita akan bahas. Nah, di sini kita contohin dulu yang candlestick. Nah, kalian bisa lihat di sini ini gua pakai time frame H1. Maka satu candle ini terbentuk 1 jam. Ini terbentuk 1 jam. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini ada tertulis yang namanya 11.00 dan ketika dia pindah ke candle sebelah maka dia 12.00. Maka ini selisihnya 1 jam. Jadi setiap satu candle itu dia tergantung time frame yang kalian gunakan. Kalau kalian pakai 1 jam ya udah berarti satu candlenya itu 1 jam. Oke, contoh nih gua pakai 15 menit. Nah, 15 menit. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini candle yang ini dia di jam 4. Dia di jam 16.00, 16.00. Maka ketika dia pindah ke candle sebelah di sini, dia akan pindah di sini, maka waktunya itu akan menjadi 16.15. Nah, ini selisihnya 15 menit. Seperti itu. Jadi kalau dia pindah lagi ke sebelah sini, maka
dia akan berubah menjadi 16.30. Nah, dia pindah ke sini lagi, dia akan berubah menjadi 16.45. Ini timenya. Oke. Mungkin kalian udah paham. Jadi kalau kalian pakai nih H1, jadi satu candlenya itu akan bergantian atau periodenya itu dalam 1 jam. Seperti itu. Kalau kalian pakai 1 menit, ya berarti satu candlenya itu 1 menit. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, di sini kita akan bahas yang tren. Di sini kalian bisa lihat bahwa market ya lagi uptrend. Karena kenapa? Karena di sini dia membuat yang namanya higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini sorry. Sini dia membuat higher high. Sorry. Sini membuat higher high dan di sini membuat higher low. Nah, ini tren yang lagi uptrend. Nah, kalau lagi downtrend, nah ini yang lagi downtrendnya. Dia membuat lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini ada sedikit tambahan buat kalian. Sedikit kalau kalian menentukan yang namanya struktur market itu higher high, higher low, lower high, lower low. Ketika high ini kan seperti ini nih. Ini kan higher low. Ini kan lower high nih. Ini lower low, ini lower high, lower low. Nah, tiba-tiba lower high itu diambil sama harga. Ini diambil sama harga. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ketika dia breaknya hanya menggunakan ekor, nah hanya menggunakan ekor seperti ini, itu enggak memvalidkan bahwa high ini di break atau dia ada indikasi bahwa dia sudah mau melakukan perubahan tren. Nah, kalau dia breaknya pakai body, contoh nih dia breaknya pakai body seperti ini, dia body, maka ini sudah menjadi tren yang tadinya downtrend akan menjadi uptrend. Nah, ini adalah indikasi bahwa kalau dia masih break nih, kalau dia masih menyentuh area high dan cuman ekornya yang disentuh, cuman menyentuh ekor seperti ini, maka ini nggak boleh di break, ini nggak boleh dinamakan bahwa ini akan menjadi tren pembalikan. No. Ya, kalian bisa lihat bahwa setelah dia membuat yang namanya lower low di sini, dia membuat yang namanya lower high. Nah, dia seperti ini, lower high dan lower low. Nah, ini nggak boleh karena dia breaknya pakai ekor seperti itu. Nah, kalian tinggal latih lagi nih. Di sini dia sudah melakukan perubahan tren di sini. Ya, bukan perubahan tren, maka di sini menjadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini terjadi yang namanya break of structure. Sini break of structure, maka yang trennya yang lagi uptrend akan berubah menjadi downtrend. Nah, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Di sini kita fokus dulu mencari yang namanya tren dulu. Nah, di sini dia down, up, down. Kemungkinan dia akan up sebelum down lagi seperti itu. Nah, kalian tinggal latih aja mata kalian nih. Contoh di sini. Nah ya, di sini. Di sini. Sini dia lagi uptrend nih, dia higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Seperti itu. Kalian tinggal latih aja mata kalian untuk melihat yang namanya tren. Nah, seperti itu. Nah, jadi gua simpulkan bahwa sini ya, gua kesimpulkan bahwa topik kita kali ini membahas yang namanya candlestick dan tren. Nah, jadi setiap satu candle itu dia akan terbentuk sesuai time frame yang kalian pakai. Kalau kalian pakai satu hari, maka candlenya itu dia akan close selama 1 hari. Nah, contoh 4 jam, jadi satu candlenya 4 jam. H1 nih, contoh 1 jam, berarti dia akan close selama periode waktu 1 jam, seperti itu. Dan begitupun seterusnya. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa tren. Di sini trennya kalian harus paham bahwa ketika dia lagi uptrend, dia akan selalu membuat yang namanya higher high baru. Maka dia harus membuat yang namanya high ini harus lebih tinggi dari high ini dan low ini harus lebih tinggi dari low ini. Nah, seperti itu. Dan ketika dia lagi uptrend, maka high ini akan rendah dibandingkan high ini.
dan low ini harus rendah dibandingkan low ini harus lebih rendah dibandingkan low yang ini. Maka kita simpulkan bahwa kalau dia lagi uptrend dia akan membuat seperti ini, higher low, higher high, higher low, higher high dan higher low. Ketika lagi downtrend dia akan membuat yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, oke. Mungkin segitu aja untuk materi kita di episode pertama ini. Dan di episode kedua kita akan bahas yang namanya break of structure dan change of character. Nah, oke. Mungkin segitu aja. Sampai ketemu di episode kedua.